di tanah yang sama. Doa-doa dilantunkan sejak zaman para nabi. Tapi kini, yang terdengar hanyalah deru pesawat dan debu reruntuhan. Palestina bukan sekadar nama. Ia adalah rumah bagi sejarah, bagi manusia, bagi harapan. Dulu, di Yerusalem, azan bersahutan dengan lonceng gereja. Orang-orang berjalan bersama berbeda, tapi tidak bermusuhan. Anak-anak tumbuh di bawah pohon zaitun tanpa takut akan penggusuran. Tapi sejarah seringkali dirampas oleh pena yang tak adil. Tahun 1948, tanpa suara Palestina ikut bicara, rumah mereka tiba-tiba berubah jadi kamp pengungsi, tanah mereka diberi nama baru. Dan mereka disebut penghalang, padahal merekalah pemilik pertama. Mereka tak punya tentara, tapi dipaksa melawan. Mereka tak punya pesawat, tapi langit mereka tetap dipenuhi ancaman. Di dunia ini banyak negeri dijajah, tapi hanya Palestina yang seolah diharamkan merdeka. Dekade berganti, tapi penderitaan itu diwariskan. Dari kakek ke ayah, dari ayah ke anak, mereka lahir bukan untuk bermimpi, tapi untuk bertahan. Untuk menunggu, apakah dunia akan peduli? Stok kembali diam? Di Gaza, yang paling banyak terbunuh bukan para pejuang, tapi yang belum tahu cara mengejar konflik. Anak-anak tak bermain peta umpet, tapi bersembunyi dari suara ledakan. Tembok sekolah bukan untuk belajar, tapi untuk berlindung. Dunia menyebut ini pertahanan. Tapi bagaimana mungkin yang diserang adalah rumah sakit dan masjid? Bagaimana mungkin yang setemet hanya diperbolehkan untuk satu pihak? Kami tidak berbicara untuk membenci. Kami bersuara karena terlalu banyak yang diam. Kami tahu suara ini takkan hentikan rudal, tapi suara ini bisa menghentikan pembenaran bahwa hidup mereka tak lebih penting dari berita trending kita. Palestina tak minta belas kasihan. Hanya satu, hak untuk hidup dan hak untuk merdeka. Mereka masih menanam zaitun di tanah kering, masih mengajarkan anak-anaknya mengejar merdeka, meski tak pernah tahu rasanya. Merdeka bukan sekadar bebas dari penjajahan, tapi bisa hidup tanpa takut besok rumah kita tinggal abu. Tanpa takut sekolah kita jadi target. Tanpa takut bahwa doa kita akan dikubur bersama tubuh kita. Dan mungkin kita tak bisa membawa mereka pulang, tapi kita bisa membawa suara mereka ke dalam hati setiap orang. Karena Palestina bukan hanya tanah, tapi keteguhan yang menolak dibungkam. Palestina belum kalah. Mereka hanya terus ditahan. Tapi mereka tidak pernah padam. Karena Palestina adalah tanah yang diharamkan merdeka. Hingga pada tanggal 13 Juni tahun 2025, dunia kembali tegang. Israel memulai sebuah operasi militer besar. Disebut Operation Rising Lion. Lebih dari 200 pesawat tempur dan drone dikabarkan melakukan manuver ke wilayah udara Iran. Fokus mereka, lokasi yang dianggap strategis termasuk Natanz dan Isfahan. Alasannya, mencegah ancaman pengembangan nuklir, sebuah langkah yang mereka klaim sebagai tindakan pencegahan. Iran menyebutnya pelanggaran kedaulatan. Dunia pun menyaksikan babak baru dari rivalitas lama. Iran tidak tinggal diam. Beberapa hari setelahnya, mereka merespons dengan peluncuran sistem pertahanan dan proyektil ke wilayah yang dianggap sumber ancaman. Beberapa kota di Israel seperti Tel Aviv dan Haifa masuk dalam peringatan darurat. Sistem pertahanan udara bekerja tanpa henti. Kedua negara terlibat dalam saling aksi. Namun, yang paling terdampak adalah warga sipil di kedua sisi. Ketegangan meningkat cepat. Banyak yang mulai bertanya, apakah ini akan jadi awal dari konflik besar? Ketegangan tak hanya terbatas pada dua negara ini. Kelompok di wilayah lain mulai ikut merespons. Roket diluncurkan dari beberapa titik di Timur Tengah. Israel merespons dengan operasi pengamanan terhadap beberapa wilayah di luar negeri. Kawasan seperti Suriah, Irak, dan Lebanon mengalami imbasnya. Wilayah udara jadi sempit. Wilayah darat jadi penuh tekanan. Negara-negara tetangga mulai memperkuat posisi militernya. Ketegangan ini menguji ketahanan diplomasi regional. Tanggal 22 Juni, Amerika Serikat menyatakan sikap dengan alasan menjaga stabilitas global dan non-proliferasi nuklir. Mereka meluncurkan misi terbatas ke beberapa situs strategis di Iran. Tujuannya menonaktifkan potensi ancaman. Langkah ini menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Pasar global bergetar. Harga energi naik. Selat Hormuz menjadi titik perhatian dunia. Semua pihak menyadari ketegangan ini sudah melampaui batas dua negara. Ini sudah menjadi krisis kawasan. 25 Juni. Setelah 12 hari penuh ketegangan,
Gencatan senjata tercapai. Diplomasi internasional dengan peran Qatar, Turki, dan PBB membuahkan hasil. Kedua pihak sepakat untuk menghentikan eskalasi. Serangan berhenti. Namun, bayangan konflik masih terasa. Ribuan orang mengungsi. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal. Dan dunia kembali bertanya, apakah damai itu hanya jeda atau tujuan yang sebenarnya?